Halo, selamat pagi adik-adik Bapak semuanya. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN kita dengan model jarak jauh. Saya percaya adik-adik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Demikian juga Bapak hari ini dalam keadaan sehat. Baik, topik kita hari ini kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Mana politik luar negeri kita? Ya, hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri yang memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia? Kita lihat ya, apa itu? Ini. Untuk mengetahui politik luar negeri Indonesia, kita akan perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam alinea keempat tentang tujuan negara. Di situ ada ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara, founding father, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara baru atau merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis ketika itu. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya, di mana Perang Dunia Kedua, kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaannya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Jadi uraian tersebut menggambarkan dulu ketika kita baru merdeka, kita sangat dilematis menentukan apakah kita politik luar negeri kita ke mana, karena ada kekuatan blok barat dan blok timur, sehingga Indonesia memilih jalur tengah namanya non-blok. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Dr. Ansuman Mahathir sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestilah kita bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika. Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, itulah pendapat daripada pendiri bangsa. Sehingga pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil, kita menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi objek bentuk menentukan sikap sendiri. Sikap politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama dengan bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Intinya di situ Indonesia memilih politik luar negeri
yang bebas dan aktif. Ya, jadi tidak memihak kepada salah satu negara dan aktif di dalam ikut membantu perdamaian dunia. Makanya situ dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Hal itu dapat dilihat dari peristiwa yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia menjadi anggota PBB, memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Nah, itulah politik luar negeri Indonesia yang sampai hari ini masih relevan diterapkan oleh pemerintah, sekalipun pemerintah sudah silih berganti. Bahkan pemerintahan Jokowi tetap menerapkan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Artinya tidak serta-merta menyatakan mendukung negara ini, tidak mendukung negara ini, tapi semuanya kalau kebijakan-kebijakan negara itu bagus, negara Indonesia mendukung, tetapi juga aktif di dalam membantu peradaban pemajuan dunia. Itulah yang kita bahas hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak sampaikan ini lebih jelasnya lagi boleh kamu baca melalui materi yang sudah ada di dalam buku. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, boleh kamu baca tadi wacana tersebut, ada di situ tugas mandiri 43. Nah, tugas mandiri 43 boleh kamu lihat. Ini tugas mandiri 43 boleh kamu lihat. Baru di bawahnya ada soal. Setelah kalian membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini ada 4 soal. Ini ya, kerjakan nanti antar ke sekolah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.